untuk berikutnya bakal aku share setelah hari penutupan gitu. Jadi semuanya teman-teman aku sarankan banget untuk bisa hadir dari hari pertama sampai hari kelima, karena untuk yang konsisten hadir di hari pertama sampai hari kelima ini teman-teman bakal berkesempatan dapat door prize total hadiah senilai Rp500.000 dari tim komunitas bisnis muslimah by SBO gitu. Jadi hari ini aku gak sendirian juga, aku ditemani sama Teh Iis. Hai Teh Iis. Halo Kak Salwa. Nah, alhamdulillah udah ada ya. Oke, tadi aku kan udah kenalan nih sama teman-teman. Aku mau tahu dong, teman-teman. Aku mau tahu teman-teman dari daerah mana. Boleh langsung. Wah, Papua hadir. Masya Allah. Oke, Jauh-jauh ya Kak Salwa ya. dari Jambi. Luar biasa ya. Tasikmalaya, Katapang, Banyuwangi, Bandung nih. Wah, samaan nih kita di Bandung. Samaan kita. Oke, Madura, Bandung Barat, Jogja, Cilacap. Wow, nah ini sekali aku mau tanya dong ke teman-teman. Teman-teman ini baru pertama kali ikut webinar bareng komunitas bisnis muslimah atau sebelumnya udah pernah ikut nih? Pertama kali, pertama. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman bahkan belum tahu mungkin komunitas bisnis muslimah by Sekolah Bisnis Online itu apa. Jadi ini aku mau sedikit share ke teman-teman. Jadi yang mengadakan acara webinar 5 hari ini adalah komunitas bisnis muslimah by Sekolah Bisnis Online.id. Jadi kita ini salah satu platform atau sosial media atau perkumpulan orang-orang yang mau bisnisnya makin sukses di 2022. Jadi komunitas bisnis muslimah by SBO ini teman-teman bisa dapat networking sesama pebisnis, terus dapat ilmu bisnis setiap harinya dan banyak banget hadiah-hadiah yang bakal kita sharing untuk teman-teman semua. Gitu. Nah, tadi kan aku udah tanya daerahnya dari mana, terus udah tanya juga udah pernah ikut webinar sebelumnya atau enggak. Nah, sekali lagi nih aku mau tanya teman-teman di sini ada yang baru mulai bisnis, sudah punya bisnis atau udah lama berbisnis? Boleh langsung di-share di kolom chat. Oke. Teman-teman ini udah lama berbisnis atau baru banget punya bisnis? Ada yang baru mulai nih ternyata. Wow, sudah. Oke. Udah punya bisnis, alhamdulillah. Baru jadi reseller, gak apa-apa. Sudah punya bisnis, Kak? Oke. Nah, aku mau tanya juga, teman-teman ini kebanyakan, atau teman-teman boleh juga share di kolom chat, teman-teman jualannya di bidang apa? Apakah fashion, kuliner, atau kria, atau F&B gitu? Kecantikan, skincare, kuliner, pakaian anak, fashion, skincare, fashion anak, fashion jasa, dan fashion. Wow, logam mulia. Wih, mantap nih. Baru 4 bulan ini jualan health and food and health ya. Oh, jualan health and beauty and kuliner. Oke. Terus lagi jalanan bisnis kecantikan, fashion baru banget ngerintis, sewa mainan. Keren nih. Minuman dan makanan, fashion anak dan baby. Scarf, suplemen, dan lain-lain. Wah, luar biasa teman-teman antusiasnya. Aku sangat-sangat berterima kasih untuk teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Jadi kemungkinan untuk 4 hari ke depan antara di jam 4 sore atau seperti sekarang jam 19.30 malam gitu. Nah, aku mau sedikit ini dulu ya. Jadi teman-teman, kita tuh bagus banget kalau misalnya kita punya afirmasi. Ya nggak sih? Kita punya afirmasi, punya mimpi, dan lain-lain. Jadi aku mau mengajak teman-teman untuk ucapkan afirmasi ini. Kata-kata sebenarnya bisa membuat kita makin semangat ya. Jadi teman-teman boleh aku on on apa namanya? Bukan on cam, on audio. Nah, on audio semuanya. Siap-siap nanti setiap aku bilang, teman-teman wajib bilang juga ya. Sebentar, aku coba untuk on-in semuanya.
Oke. Teman-teman boleh klik unmute di audionya. Udah bisa belum? Nah. Oh, ramai benar. Oke. Ramai banget ya. Hai Kak Salwa. Hai. Assalamualaikum Kak Salwa. Halo, hai Kak Salwa. Oke, Selamat jadi malam Kak Salwa. teman-teman untuk ucapin kata-kata dari aku. Teman-teman boleh diam dulu sebentar. Oke, diam dulu sebentar ya. Diam dulu sebentar. Aku mau teman-teman ucapin 3 kata ini. Pertama, saya siap belajar. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Yang kedua, saya siap jadi pebisnis. 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 Apa? Jadi pebisnis. Teman-teman, aku mute all semuanya ya. Nah, ini jadi afirmasi untuk kita semua. Saya siap belajar, saya siap jadi pebisnis sukses, dan saya siap jadi pebisnis hebat. Karena setiap dari diri kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, yuk kita lanjut masuk ke sesi materinya. Teman-teman, aku mau teman-teman boleh share di kolom chat sebenarnya nih, apa sih kendala teman-teman dalam berbisnis? Bisa jadi nanti ini jadi diskusi antara aku dan juga teman-teman hari ini gitu. Nah, boleh ramai banget Kak. Siap, betul. Nah, boleh teman-teman yang mau curhat tentang kendala bisnisnya, target market, kendalanya bingung mulai dari mana? Oke. Terus masih kurang paham bagaimana promosi yang baik, mencari target market, manajemen waktu, ERT sekaligus pebisnis jadi moody banget. Kendalanya mengembangkan bisnis. Oke. Nah, hari ini aku bakal bahas tentang target market dan gimana sih caranya untuk kita tahu customer journey itu seperti apa, perjalanan customer sampai mereka closing itu seperti apa, dan aku bakal bagiin tips-tips untuk teman-teman belajar jualan di Facebook Marketing, dan juga sedikit tips untuk di Facebook Marketplace gitu. Masih bingung buat ngembangin bisnis supaya pecah telur? Oke. Nah, ini mungkin jadi kendala untuk teman-teman juga, teman-teman yang lain gitu ya. Ternyata nih banyak banget yang belum pernah pecah telur. Nah, ini jangan-jangan teman-teman itu kurang tepat dalam mencari target marketnya. Nah, gini nih teman-teman. Jadi aku ini izin share screen dulu ya. Izin share screen untuk ininya. Oh, ternyata ini masih ada yang nggak ke-mute ya. Tunggu dulu. Oke. Nah, ini mungkin sekilas tentang Kak Salwa ya. Jadi aku perkenalkan diri lagi. Jadi hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Salwa Dina Puspita. Kalau untuk saat ini, aku sebagai leader marketing dari @sekolahbisnisonline.id dan juga @yuka Indonesia. Teman-teman boleh keep in touch bareng aku di Instagram @salwadiena, atau boleh kalau misalkan mau kepoin tentang LinkedIn-nya, itu aku sharing-sharing tentang banyak hal itu di Salwa Dina Puspita. Nah, hari ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman atau sharing sebenarnya ya. Kita saling diskusi juga. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, insya Allah bakal aku jawab. Kita bakal diskusi sampai 1 jam ke depan. Insya Allah di 20.30 ya kita
selesainya, insya Allah. Karena ini banyak banget yang mau aku sharing nih ke teman-teman, apalagi teman-teman yang baru pertama kali ikut webinar di komunitas bisnis muslimah by SBO, mungkin masih bingung nih, gimana sih sebenarnya cara belajar di SBO atau cara ikutan webinar di komunitas. Nah, teman-teman boleh ikutin materi yang akan aku sampaikan malam hari ini. Gitu. Nah, tadi sebenarnya aku udah udah lihat nih beberapa contoh kasus. Ternyata banyak banget yang bingung nih, gimana sih sebenarnya cara mencari target market, atau sebenarnya gimana sih aku udah lumayan lama berbisnis tapi gak pecah telur atau belum ada yang beli. Nah, ini aku bakal sharing ke teman-teman gimana sih cara mencari target market dan membuat customer journey atau perjalanan dari customer tuh seperti apa sih sampai kita benar-benar bisa dapat konsumen atau dapat pembeli gitu. Nah, ini target market dan customer journey yang bakal aku sharing ke teman-teman. Aku open discuss banget. Jadi untuk teman-teman boleh kalau misalnya ada yang kurang srek atau Kak Salwa, aku mau tanya ini, boleh langsung share di kolom chat. Atau untuk teman-teman yang punya kendala bisnis, kendala A, B, C, dan D, boleh banget share di kolom chat. Insya Allah bakal aku bahas bareng-bareng di sini sekaligus dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, kita langsung lanjut ke target market. Nah, sebelum lanjut target market, aku mau share ke teman-teman. Ini adalah data-data teman-teman. Aku banyak banget ngasih data ke teman-teman semua. Jadi, ini adalah data sosial media users over time atau sosial media, pengguna sosial media di tahun 2022. Ternyata nih, dari tahun 2012 sampai 2022, tahun ini adalah akan paling banyaknya pengguna sosial media. Bisa dilihat ya teman-teman, kita semua mungkin dari 2021 saat naik-naiknya corona gitu ya, kita banyak banget diam di rumah, bingung mau ngapain, jadi semua orang pakai sosial media untuk segala hal gitu, dari belanja, terus ya tentu saja bersosial media dan lain-lain gitu ya. Apalagi nih banyak banget pebisnis-pebisnis yang saat ini udah mulai go digital. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih offline penjualannya, untuk dari malam ini aku saranin untuk teman-teman udah mulai go digital gitu teman-teman, karena kalau misalkan nggak go digital teman-teman akan ketinggalan zaman banget gitu. Sip. Nah, selanjutnya aku mau share juga data-data, banyak banget data-data yang bakal aku share nih. Nah, ini demographic of social media user. Jadi, profil pengguna sosial media, teman-teman bisa dilihat dari sini ya. Sekitar untuk usia tahun 13 tahun sampai 19 tahun ini grafiknya seperti ini. Dan ternyata yang paling banyak menggunakan sosial media adalah dari umur 20 tahun sampai 29 tahun. Bisa dilihat grafiknya di sini, teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita menentukan umur dalam target market? Nah, ini nanti bakal aku share di slide selanjutnya setelah data ini. Gimana sih sebenarnya kita menentukan target market dari segi usianya? Gitu. Jadi, banyak banget yang keliru tentang target market ini, nanti bakal aku share ke sekian di slide selanjutnya. Jadi, bisa dilihat dari demographic profile of social media users, teman-teman bisa lihat. Pertama, yang paling banyak itu di usia 20-29 tahun. Jadi, bakal bagus banget kalau misalnya teman-teman bisa punya produk yang bisa digunakan atau dibeli oleh orang-orang yang usianya 20-29 tahun. Gitu. Atau di 20-39 tahun. Bisa dilihat di sini, kurvanya adalah ini yang paling banyak. Dua tengah ini yang paling banyak ya, teman-teman. Sisanya ini mengikuti gitu. Apalagi untuk yang 60 ke atas, mereka udah mungkin nggak pakai sosial media gitu ya. Bahkan mungkin 4,4% itu mungkin hanya 20 atau 30 orang mungkin kita. Oke. Oke, sip. Nah, ini daily time spent using sosial media. Jadi orang-orang tuh menggunakan sosial media itu berapa jam atau berapa waktu sih sebenarnya. Nah, ini bisa dilihat untuk teman-teman. Kita bisa lihat ternyata dari usia 16 sampai 24 tahun lah yang paling banyak
menghabiskan waktunya di sosial media ya. Mungkin bisa keponakan kita, anak-anak kita gitu ya. Pasti banyak banget yang pakai Instagram lah, TikTok lah, dan lain-lain gitu ya untuk scrolling gitu ya. Ini bisa dilihat dari daily time spent using sosial medianya gitu. Ini nanti data-datanya bakal aku share. Jadi PDF materi ini bakal aku share ke teman-teman semua supaya teman-teman bisa mempelajari materinya kapan aja, dan boleh teman-teman di-share untuk ke teman-teman pebisnis lainnya. Jadi ini ready to share banget teman-teman. Oke. Selanjutnya, aku bakal sharing tentang, nah ini untuk daily spend-nya masih sama. Di tahun 2021 ini, kurvanya adalah 2 jam 27 menit orang menghabiskan waktu dalam sosial media. Jadi mereka itu sangat-sangat luar biasa ya. Bisa menghabiskan sampai 2 jam gitu ya untuk di sosial media gitu ya, termasuk aku gitu. Oke. Nah, ini boleh teman-teman catat sebenarnya apa sih keinginan orang-orang untuk lihat sosial media itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, pertama ini bisa teman-teman lihat keep in touch with friends and family ya, itu tentu saja ya. Jadi kita punya sosial media adalah untuk keep in touch ke teman-teman kita di luar sana gitu ya, karena terlebih lagi sekarang itu corona lagi naik-naiknya mungkinnya di seluruh dunia, jadi semuanya dilakukan secara digital gitu. Terus kayak feeling spare time untuk menghabiskan waktu, reading news story, finding content, seeing what's being talked about. Jadi lihat orang-orang tuh lagi membicarakan tentang apa sih kayak gitu. Jadi ini bisa teman-teman jadikan contoh konten di sosial media. Gimana sih sebenarnya Teteh Salwa atau Kak Salwa, gimana sih caranya supaya kita bisa jadiin ini contoh konten di sosial media? Nanti bakal di-share di hari kedua di kelas Instagram marketing. Teman-teman bakal belajar tentang gimana sih caranya bikin konten di Instagram bareng Teh Novi gitu ya. Jadi aku saranin banget ke teman-teman semua hadir di 5 hari 5 harinya, karena seperti yang udah aku bilang di awal, untuk door prize total hadiah 500.000 bakal diumumin di akhir acara di hari Senin nanti, dan aku bakal umumin untuk teman-teman yang benar-benar konsisten dari hari pertama sampai hari kelima itu ikutin semua webinarnya gitu. Lanjut. Nah, mari kita ke target market ya. Oke, di sini teman-teman mungkin aku coba bacain chat ya. Tips menulis caption, siap. Kalau belum pernah jualan di FB mulai dari mana dulu ya? Nah, ini, sip-sip. Ada yang tanya, tadi aku sedikit sekilas karena cepet banget. Sebenarnya kalau misalnya kita itu mau jualan, bagusnya adalah cari target market atau dari produk dulu sih sebenarnya. Kalau misalkan di kita nih, kalau misalkan di aku saranin banget teman-teman untuk cari target marketnya gitu. Jadi orang-orang di luar sana tuh lagi butuhin apa sih sebenarnya? Orang-orang di luar sana tuh lagi pengen apa sih sebenarnya? Jadi ini boleh teman-teman catat. Buat teman-teman catat banget adalah ketika teman-teman mau jualan, teman-teman harus memberikan solusi untuk konsumennya teman-teman. Gitu. Ingat, teman-teman harus memberikan solusi dari permasalahan konsumen. Misalkan, aku misalnya berat badan aku berlebihan, misalnya kayak gitu ya. Berarti aku pasti akan mencari satu produk yang bisa membantu aku untuk menghilangkan berat badan atau menurunkan berat badan. Nah, dari si orang yang menjual pelangsing ini, mereka memberikan solusi kepada aku untuk bisa menurunkan berat badan. Jadi, produk apapun teman-teman yang punya sekarang atau yang teman-teman bisniskan sekarang harus jadi solusi dari permasalahan konsumennya teman-teman. Gitu. Tapi sebelum ke situ, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih siapa sih sebenarnya konsumennya, nah ini yang bakal jadi PR. Jadi kita nggak tahu dong mau kasih solusi apa untuk market kita kalau teman-teman nggak tahu marketnya siapa. Nah, ini yang bakal aku share ke teman-teman semua. Gimana sih caranya mencari target market gitu. Nah, sebenarnya ini ada 4 kategori ya. Pertama demografis, geografis, psikografis, dan behavioral. Gitu. Sebenarnya yang paling harus teman-teman kuasai banget adalah dari sisi demografisnya. Gitu. Dari sisi si demografis ini teman-teman harus kuasai betul
Karena kalau misalkan ininya udah tepat, nanti bakal kesananya bakal tepat juga. Jangan sampai ininya masih berantakan, nanti kesananya masih bingung nih, ininya gimana, geografisnya gimana, psikografisnya gimana, behavioralnya gimana, kayak gitu. Jadi aku saranin banget ke teman-teman fokus dulu ke demografisnya kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana cara cari target marketnya. Gitu. Nah, demografis itu sebenarnya apa sih, Kak Salwa? Jadi demografis itu kita bisa lihat dari segi umur, usia, pendapatan, statusnya mereka, sama background kehidupannya mereka. Cuman kalau misalkan aku nih supaya lebih apa ya, lebih mudahnya adalah aku bakal lihat dari segi usia, gender atau jenis kelamin, terus pendapatan dan juga pekerjaan, biasanya kayak gitu supaya lebih mudah gitu ya. Aku ulangi lagi untuk teman-teman bisa catat. Pertama, dari segi demografis yang benar-benar harus teman-teman kuasai banget adalah dari segi usia, jenis kelamin, pendapatan sama pendidikan dan pekerjaan. Jadi ada 6, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan gitu. Umur gitu ya. Usia dan umur sama ya. Oke, ini aku mau share juga nih. Kalau aku jualannya skincare nih ya. Aku pernah banyak banget yang seperti ini. Kalau aku jualnya skincare, tapi bisa dipakai untuk usia 15 sampai 30 tahun. Wow, luar biasa. Sebentar ya teman-teman. Aku mau Oke, balik lagi. Jadi banyak banget nih yang ternyata masih keliru. Aku jualnya skincare nih, yang bisa dipakai dari umur usia 15 sampai 35 tahun. Wow, itu terlalu jauh. Jadi untuk teman-teman yang mau cari target market dari segi usia, aku saranin teman-teman bisa gunakan salah satu dari 3 rumus ini. Pertama, range usianya atau perbedaan usianya 3, 5, atau 10 tahun. Jangan lebih dari 10 tahun. Kenapa? Karena nanti dari segi konten, dari segi cara jualan, dari segi promosi ke mereka tuh bakal beda-beda. Misalkan nih, kayak kasusnya, kalau studi kasusnya adalah ada yang jualan skincare, itu target marketnya dari usia 15 sampai 35 tahun. Padahal skincare untuk usia 15 tahun dan skincare untuk usia 35 tahun itu benar-benar berbeda banget kandungannya. Betul, teman-teman pasti merasakan kan kayak gitu. Kalau misalkan untuk usia 15 tahun sampai 20 tahun, mungkin untuk mencerahkan, menghilangkan jerawat, menghilangkan beruntusan, dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk skincare usia 35 tahun ke atas, bahkan usia 20 sampai 35 tahun ke atas, mungkin udah bukan lagi memikirkan tentang gimana caranya muka mulus dan lain-lain, tapi memikirkan tentang gimana caranya flek-flek hitam bisa hilang, gimana caranya keriput bisa hilang, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung mencari target market, usianya jangan sampai lebih dari 10 tahun. Usianya itu range usianya alias rentan usianya nggak boleh lebih dari 10 tahun. Gitu. Siapa nih yang masih keliru? Boleh langsung share di kolom chat. Kak, jualan cemilan, jualan pakaian anak dewasa. Kak, aku jualannya makanan, bakmi, udah join GoFood, dan lain masih. Mohon pencerahannya. Oke. Kalau target marketnya luas, apa harus dipersempit lagi? Nah, jadi target market itu ada yang namanya market segmentation sama niche market segmentation. Ketika teman-teman masuk ke niche market atau yang lebih spesifik lagi nih, misalnya kayak SBO gitu ya. SBO kita spesifiknya ke emak-emak gitu ya. Jadi kita mau ibu-ibu rumah tangga di luar sana bisa punya bisnisnya sukses dan lain-lain. Ya, itu niche market. Nah, kalau misalkan niche marketnya udah ketemu nih, itu bakal lebih seru banget dan lebih lebih enak lah gitu untuk jualannya gitu. Jadi aku saranin untuk menemukan niche marketnya juga. Oke, kita lanjut untuk usia. Udah ya, tadi usia aku saranin usianya nggak boleh lebih dari 10 tahun, teman-teman. Termasuk yang fashion.
Coba aku studi kasus untuk yang fashion dan juga makanan. Nah, ini yang fashion ini banyak banget yang bilang nih, aku kan fashionnya bisa dipakai ada beberapa range usianya gitu ya. Bisa dipakai anak-anak, bisa dipakai ibu-ibunya, busui dan lain-lain. Nah, aku mau tanya, sebenarnya nih teman-teman, kalau misalnya kita punya anak nih, apakah anak kita yang bakal beli bajunya atau kita yang bakal beli bajunya? Ayo, share di kolom chat. Kita misalkan punya anak nih, apakah anak-anak yang bakal beli bajunya atau kita sebagai emaknya yang bakal beli bajunya? Kita, ibunya. Yes, nah inilah teman-teman harus paham tentang user dan juga customer. Boleh teman-teman catat, jadi untuk user dan juga customer, user adalah si pemakai produk kita, dan customer adalah si pembeli produk kita. Nah, ini ada yang masih jawab anaknya nih. Oke, aku izin minum dulu ya, teman-teman. Tergantung model bajunya. Wow, oke. Nah, ini teman-teman harus paham tentang yang namanya user dan juga customer, gitu ya. Jadi user adalah si pemakai produk kita, customer adalah si pembeli produk kita, gitu. Misalnya nih, anak-anak ini gak mungkin dong dia scroll-scroll sosial media, terus tiba-tiba beli gitu ya, tanpa persetujuan ibunya tentu saja. Pasti kita bakal ngedirect atau ngejual bajunya ke ibu-ibunya atau ke emak-emaknya gitu. Jadi aku saranin teman-teman harus paham yang namanya user dan juga customer. Belum. Nah, aku saranin teman-teman untuk paham yang namanya user dan juga customer. Aku ulangi lagi, user adalah si pemakai produk kita, si pemakai yang makan dan lain-lain gitu ya. Dan customer adalah yang beli produk kita gitu. Termasuk untuk produk-produk makanan gitu ya. Makanan aku bisa kok dimakan untuk usia 10 bulan bahkan ya, atau usia 10 tahun gitu ya. Berarti target market aku dari usia 10 tahun sampai 35 tahun dong. No, itu kekeliruan yang sangat besar. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan makanan nih ya, tentu saja makanan bisa dimakan oleh siapapun, mau yang 10 tahun, mau yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun gitu ya. Bisa dimakan dari range usia tersebut, tapi yang belinya tentu aja ibunya, tentu aja ponakannya, atau tentu aja teman-teman kita kayak gitu. Jadi teman-teman, aku saranin banget teman-teman harus paham apa? Yes, user dan juga customer. User si pemakai produk kita, yang makan, yang pakai bajunya, yang pakai kerudungnya, yang pakai skincare-nya, yang pakai jasanya, bahkan customer adalah yang beli produk kita gitu. Jadi yang kita bidik adalah bukan usernya. Yang kita bidik adalah bukan si pemakainya, tapi yang kita bidik adalah yang beli produk kita gitu. Jangan sampai keliru lagi ya, teman-teman. Range usia ini maksudnya range usia user atau customer gitu. Karena untuk range usia user bisa siapa aja gitu ya. Reseller kaos kaki Kak ada. Kalau untuk penjual boba gimana? Oke. Nah, ini termasuk untuk yang penjual boba gitu ya. Nah, kalau misalkan boba ini kan mungkin lebih ke di offline gitu ya. Nah, kita bisa lihat ada beberapa macam boba ya di kita. Banyak banget gitu ya yang berkeliaran di luar sana ya, boba-boba yang sering aku minum juga. Jadi untuk boba pun sama karena itu lebih ke minuman gitu ya. Jadi tentu user atau si peminumnya atau yang minumnya boleh siapa aja kan, boleh anak-anak usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan untuk nenek-nenek kita gitu ya usia 60 tahun, 50 tahun pun masih bisa minum si produk boba tersebut gitu ya. Tapi tentu saja teman-teman lihat yang belinya siapa. Tentu saja kalau misalkan nih anak teman-teman usia 10 tahun pengen beli boba, minta uangnya ke siapa? Ke ibunya gitu. Jadi user adalah si pemakainya, customer adalah si pembelinya. Jadi yang dibidik dari produk boba, produk makanan, produk skincare, produk fashion, produk jasa sekalipun yang dibidik adalah customer-nya, bukan usernya gitu.
Oke, kita lanjut dulu. Nanti ini untuk teman-teman yang udah bertanya, terima kasih banyak. Nanti bakal aku coba kita diskusi ya di akhir acara nanti. Insya Allah di jam 8.15 ya. Di 8.30 kita udahin webinarnya. Mungkin di jam 8.15 kita bakal sesi diskusi. Terserah teman-teman mau nanya tentang apa. Gitu. Terus ini dari segi gender, dari segi usia, teman-teman harus tahu juga nih, usia yang tepatnya itu usia, jenis kelamin yang tepatnya itu siapa? Apakah perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi harus benar-benar spesifik banget supaya nanti memudahkan teman-teman untuk bikin kontennya gitu ya. Bisa kita lihat gitu. Bisa kita lihat konten untuk laki-laki dan konten untuk ibu-ibu, konten untuk perempuan pasti berbeda banget gitu ya. Insya Allah nanti kita bakal belajar brand identity ya teman-teman. Yang udah masuk ke webinar ini bisa ikut gratis untuk kelas brand identity. Ini lebih memudahkan teman-teman untuk cari tahu sebenarnya apa sih warna kesukaan marketnya teman-teman, logonya harus kayak gimana dan lain-lainnya. Ini nanti bakal kita bahas insya Allah di webinar-webinar selanjutnya. Nah, selanjutnya dari income. Gimana sih Kak Saul kita bisa tahu income seseorang gitu ya? Nah ini bisa dilihat dari pekerjaannya. Maka dari itu teman-teman harus tahu nih pekerjaan dari marketnya teman-teman itu kayak gimana gitu. Kayak misalnya nih SBO. SBO tahu pekerjaan marketnya kayak gimana. Jadi pekerjaan market untuk SBO adalah ibu-ibu rumah tangga yang pengen bisnis gitu ya. Ini request the live transition be enabled. Oke, jadi untuk income ini teman-teman harus tahu pekerjaan dari marketnya teman-teman. Kalau misalnya SBO, kita tahu pekerjaannya adalah ibu rumah tangga yang pengen bisnis, atau memang mereka kerja jadi PNS, biasanya kebanyakannya gitu, dan ingin membuka bisnis dan lain-lain kayak gitu. Jadi teman-teman harus riset betul-betul income atau pekerjaan dari marketnya teman-teman itu kayak gimana atau siapa gitu. Oke, kita lanjut ke bagian geografis. Nah, sebenarnya untuk geografis adalah dari segi lokasi sih biasanya nih, teman-teman. Kayak lokasi tentu saja di Indonesia ya. Di Indonesia. Nah, ini sedikit tips dari aku untuk teman-teman yang mau cari di sekitar lokasi ini, market yang lokasi ini. Aku saranin ke teman-teman, coba cari market yang similar atau dekat sama teman-teman dulu. Misalnya, kalau misalkan teman-teman di daerah Bandung nih ya, tinggalnya Bandung berarti dekatnya kayak ke Tasik, Garut, Sumedang, terus dekat juga ke daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, gitu. Jadi teman-teman harus tahu lokasi terdekat dari teman-teman, gitu. Apalagi kalau teman-teman yang menggunakan marketplace atau di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, dan teman-teman yang jualan di Facebook Marketplace, ini bakal enak banget kalau teman-teman ngebidik target market yang similar atau dekat sama teman-teman dulu gitu. Jadi untuk dari segi geografis ini aku mau jelasin tentang dari segi lokasi terdekat. Jadi teman-teman bidik dulu lokasi terdekatnya marketnya teman-teman, lalu ke perluasannya. Misalkan nanti kalau misalnya di Bandung ya, misalnya nanti bakal ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Kalimantan dan lain-lain gitu. Sip. Kalau psikografis ini lebih ke lifestyle sih teman-teman, personality and value. Sebenarnya lifestyle itu kayak apakah market kita adalah ibu-ibu sosialita gitu ya. Kalau teman-teman marketnya di daerah lagi, marketnya lebih ngebidik ke mama gitu ya. Apakah dia itu ibu-ibu sosialita untuk lifestyle-nya gitu ya, atau personality-nya, dan aktivitas atau lifestyle-nya, misalkan dia suka olahraga kah, ibu-ibu yang suka olahraga kah, atau ibu-ibu yang real ibu rumah tangga gitu ya, yang masak, beres-beres rumah dan lain-lain gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu. Sebenarnya kalau untuk psikografis dan behavioral ini nggak terlalu harus teman-teman cari dulu, tapi yang harus teman-teman cari adalah dari segi demografis dan juga geografisnya kayak gitu. Jadi jangan dulu teman-teman ke bawah ke psikografis dan behavioral, tapi teman-teman harus paham mengenai demografis dan geografisnya, nanti ke bawahnya akan ngikutin gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia nih. Seperti yang ada di judul ya, teman-teman bakal aku share tentang yang namanya modern customer journey. Nah, sebenarnya apa sih
Salwa yang namanya modern customer journey. Jadi ini perjalanan customer masuk ke yang dulunya calon customer sekarang jadi konsumen kita atau yang beli produk kita. Nah, ini perjalanan panjang banget ya sebenarnya ini. Ini tuh sebenarnya hanya awareness, findability, reputation, conversion, dan advocacy gitu ya. Terlihatnya hanya awareness, findability, reputation, conversion, dan advocacy. Tapi ini wah benar-benar jauh banget teman-teman. Ini perjalanannya tuh kalau dihitung-hitung kayak ke sini, dari sini ke Korea lah. Nggak ada yang bercanda. Oke, jadi untuk modern customer journey ini, teman-teman harus paham tentang awareness, findability, reputation, conversion, dan advocacy. Jadi awareness ini adalah si customer ini nggak tahu nih, teman-teman jualan apa. Nggak tahu misalnya Mbak Yuni jualan apa, nggak tahu Mbak Is jualan apa, nggak tahu Mbak Sri jualan apa, nggak tahu di mana jualannya, gitu-gitu ya. Oke, jadi untuk awareness ini teman-teman tugasnya adalah bikin konten-konten yang mengundang market teman-teman gitu ya. Terus kontennya di-share di mana sih? Pertama ya di Facebook, di Instagram, bahkan nanti di TikTok. Tapi tenang aja kalau misalnya teman-teman belum tahu gimana caranya bikin konten di TikTok, di Instagram, dan lain-lain, ini bakal kita share nanti di hari kedua, 3, dan 4. Insya Allah teman-teman bakal belajar tentang 3 raja sosial media. Pertama Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp gitu ya. Jadi teman-teman untuk di bagian awareness ini teman-teman harus banyak-banyakin nih bagi-bagi gitu ya, boleh tentang konten-konten gratis atau apapun itu untuk menghadirkan calon-calon konsumen baru, menghadirkan orang-orang yang dulunya nggak kenal kita jadi kenal kita. Yang dulunya nggak kenal bisnis kita siapa jadi kenal bisnis kita apa dan jualannya apa, dari mana lokasinya, dan lain-lain gitu. Terus yang kedua dari segi findability. Jadi, kontennya teman-teman atau bisnisnya teman-teman itu harus mudah ditemukan oleh orang-orang. Maka dari itu, jangan males untuk bikin konten kalau misalnya teman-teman jualannya di sosmed gitu. Kalau misalkan di offline nih ya, kita bandingkan. Di offline kalau misalnya kita kalau di Bandung tuh Pasar Baru gitu ya, kalau di Jakarta itu Tanah Abang. Nah, kalau misalnya kita jualnya di Tanah Abang, terus kita cuma buka toko, kita diem aja duduk gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak bilang ayo beli ke sini gitu ya. Ya orang-orang juga cuma lihat-lihat doang gitu. Ya nggak sih, cuma lihat-lihat doang, apa sih pegang-pegang gitu. Oh ini produknya kayak gini, terus kitanya diem gitu nggak ngapa-ngapain. Ya tentu saja orang-orang nyari yang lebih ramah dan lain-lain gitu ya. Nah ini berlaku juga untuk teman-teman yang jualnya di sosmed. Kalau misalkan kita jualnya di sosmed tapi nggak pernah posting, ya gimana orang tahu kalau misalnya teman-teman jualan gitu sih, lebih sederhananya gitu. Antara offline dan online tuh sebenarnya sama, cuma beda dari segi promosinya aja. Kalau misalkan offline kan pakai lisan ya, tapi kalau misalnya di online itu jualannya pakai tulisan dan juga konten. Nah, siapa nih yang mau belajar copywriting? Boleh. Nah, ini reputation teman-teman juga harus posting di blog atau di kayak Google atau WordPress dan lain-lain untuk makin terkenal nih bisnisnya teman-teman. Ini terkenal dalam arti ke branding gitu ya. Sesuai dengan judul webinar kita selama 5 hari ini, gimana caranya belajar marketing, 5 hari belajar marketing biar bisnis makin terbranding. Sebenarnya dari segi terbranding ini adalah aku mau bisnisnya teman-teman itu bisa dikenal oleh banyak orang dari sosial media tentu saja gitu. Nah, ini cara-caranya bakal kita share ke teman-teman, asalkan teman-teman harus praktekin materi-materi yang udah kita share ke teman-teman semua gitu. Insya Allah nanti testimoninya langsung share di grup aja ya. Terus ini baru mereka masuk ke purchase nih. Purchase itu mereka udah mulai beli nih, udah mulai beli produk kita, udah mulai tahu nih, oh ternyata Mbak Yuni jualannya fashion. Oh ternyata Mbak Oki jualannya skincare. Oh ternyata Pak Aan jualannya apa ya, burung misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman dari purchase ini orang-orang udah mulai beli produknya teman-teman, dan advocacy adalah mereka yang repeat order. Semua ini perjalanannya sangat panjang. Apalagi dari awareness nih. Disinilah yang paling banyak PR-nya teman-teman. Gimana caranya kita bisa dapetin banyak orang itu
nggak 10-20 orang, tapi teman-teman harus pakai target 1.000 orang baru, 500 orang baru, 2.000 orang baru yang tahu sosial media teman-teman yang ada di Findability gitu. Gitu sih lebih singkatnya teman-teman. Oke, nanti karena kita bakal ada banyak sesi tanya jawab yang bakal aku sharing, kita langsung lanjut ke who is your audience. Nah, teman-teman ini PR untuk teman-teman, silahkan kerjakan. Tapi ini dikerjakan sesuai dengan jamnya teman-teman gitu ya. Jadi memang bukan PR-PR yang sangat mendesak, tapi ya kalau misalkan bisnisnya mau makin berkembang ya dikerjain gitu. Nah, ini who is your audience, teman-teman harus tahu target marketnya yang tadi udah aku share di awal. Jadi tahu jenis kelaminnya apa, usianya dari berapa sampai berapa, pendapatannya berapa, mereka kerja di mana atau kerja sebagai apa, itu teman-teman harus tahu juga, dan dari segi lokasinya di mana, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini untuk kita masuk ke Facebook marketing ya. Oke, kita lanjut ke Facebook marketing. Ini Facebook ini di tahun 2022 memang benar-benar sangat kurvanya naik ya, teman-teman, dibandingkan di 2020 gitu ya. Ini ada sekitar mungkin di 2 juta orang gitu ya, Facebook monthly active user. Terus, nah, ini yang bakal aku share ke teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang jualan di Facebook atau bahkan baru mau jualan di Facebook, ini aku bakal share ke teman-teman semua. Sip. Jadi, apakah Facebook masih bisa dipakai untuk jualan, Kak Salwa? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk orang-orang yang jarang main Facebook ya. Tentu saja jawabannya bisa banget. Apalagi sekarang Facebook punya Facebook Marketplace, yang ini bisa memudahkan teman-teman untuk dapetin cuan dari sana juga, karena FB Marketplace lebih ke langsung jualan gitu ya, dibandingkan kayak FB personal dan lain-lainnya. Nah, ini ada beberapa yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman jualan di Facebook. Pertama, dari Facebook personal branding. Jadi teman-teman harus punya yang namanya FB personal brandingnya teman-teman. Misalnya kayak aku, Salwadina Puspita gitu ya, personal brandingnya gitu. Atau nanti ada, coba aku lihat di sini ya. Ada Mbak Aidini Solihah, misalkan. Nah, ini nanti personal brandingnya Mbak Aidini Solihah. Nah, untuk di Facebook itu nggak boleh pakai nama jualan, misalnya Salwa Shop atau Salwa Hijab Shop, itu nggak boleh kalau misalkan teman-teman jualannya di pakai FB personal gitu. Terus kedua, teman-teman harus punya yang namanya fanpage jualan. Nah, ini kalau misalkan fanpage jualan, teman-teman bisa pakai nama shop-shop itu. Terus yang ketiga, teman-teman harus punya yang namanya Facebook Group. Jadi Facebook Group itu kayak sebuah community gitu. Nah, ini balik lagi ke target market. Karena SBO atau komunitas bisnis muslimah ini lebih ke mak-mak gitu ya marketnya. Jadi kita punya yang namanya komunitas Ma'ol Shop. Sekarang itu udah 90,4 ribu orang yang membernya. Luar biasa banget ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, apa sih community yang bakal aku bangun untuk kedepannya. Karena dari community ini banyak banget teman-teman yang bisa kita dapetin dari sana gitu. Termasuk kayak database, ini database yang sangat penting banget gitu ya. Database, terus kayak closingan dan lain pun dari community gitu. Terus gimana sih caranya marketing strategi di Facebook, Kak Salwa? Jadi untuk marketing strategi di Facebook itu ada interaksi, awareness, dan closing. Nah, ini mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Interaksi lagi, iya benar, interaksi, awareness, dan closing itu ngapain sih sebenarnya ya? Nah, ini lebih ke konten sih sebenarnya, konten di Facebook teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk interaksi, teman-teman banyakin ngobrol sama audiensnya teman-teman. Terus kalau misalnya kedua, yang awareness ini, teman-teman jualan tanpa jualan. Wah, gimana tuh ya jualan tanpa jualan? Jadi jualan tanpa jualan itu lebih kayak ke storytelling, karena kalau misalkan di marketnya Facebook nih, kalau misalnya market Facebook mereka lebih sukanya baca gitu, beda. Jadi ini aku sekalian share juga ya ke teman-teman, bonus bonus untuk teman-teman aku bakal share juga. Jadi setiap sosial media pun mereka punya marketnya masing-masing teman-teman, walaupun kita semua pakai sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp
TikTok gitu ya, tapi mereka punya marketnya masing-masing. Kalau misalnya di Facebook nih, biasanya kebanyakan adalah orang-orang usia di 25, 35 atau 40-an itu masih menggunakan Facebook. Mereka menggunakan itu kayak lebih sering pakai Facebook gitu ya. Kayak setiap hari dia buka Facebook, setiap hari dia lihat status orang kayak gitu-gitu. Nah, ini range usia di 25-35 untuk marketnya si Facebook ini gitu. Dan mereka itu senang banget yang namanya baca dan storytelling gitu ya. Teman-teman bisa lihat dulu yang sempat viral itu yang tentang cerita layangan putus itu tuh di-share-nya di Facebook awalnya. Jadi nyampe menyebar kemana-mana gitu ya, nyampe sekarang udah ada seriesnya ya. Si layangan putus itu dulu viral banget dia di Facebook. Nah, ini kenapa market Facebook itu, waduh, seneng banget yang namanya storytelling gitu. Berbeda dengan marketnya Instagram. Kalau misalkan marketnya Instagram, mereka lebih suka kayak yang estetik-estetik gitu ya, konten-konten yang kayak bacaannya sedikit tapi desainnya benar-benar memikat kayak gitu. Terus kalau misalkan di TikTok, teman-teman juga udah tahu ya, di TikTok itu kebanyakan tentu saja untuk melihat hiburan kayak gitu. Tapi bisa juga nanti kita pergunakan untuk jualan. Gimana caranya? Nanti bakal di-share di hari ketiga, insya Allah di hari ketiga untuk kelas TikTok marketing. Nah, untuk yang closing ini biasanya kita langsung jualan aja gitu. Selanjutnya, ada yang terakhir, ada di Facebook Marketplace. Nah, ini Facebook Marketplace, teman-teman pun harus tahu marketnya siapa, supaya nanti lebih mudah bidiknya kemana, ke siapa. Dan juga teman-teman, aku saranin kalau misalnya teman-teman yang mau jualan di FB Marketplace, teman-teman harus tahu nih segi lokasi terdekat. Karena Facebook Marketplace itu kan lebih ke banyaknya COD gitu ya, walaupun kita nggak COD misalnya kayak gitu, tapi lebih enak kalau misalkan teman-teman bidik dari segi lokasi terdekat gitu. Wow, ini udah nyampe slide terakhir nih ya. Aku coba stop share dan mulai sesi diskusi ya, setengah jam ke depan. Oke, teman-teman yang mau bertanya, boleh banget. Boleh langsung bertanya ya. Ini udah lama banget ya. Panjang banget nih. Nah, ini coba aku yang dari panjang dulu ya. Ini dari Mbak Erni ya. Aku izin minum dulu. Alhamdulillah. Kak Salwa, bagaimana caranya mengatasi insecure tentang persaingan produk? Seperti aku kan reseller produk tas, dompet, begitu-begitu. Nah, saya suka bingung and insecure, karena di luar sana pun banyak yang jual produk yang sama, posisinya saya dropship, bukan nyetok. Oke, nah ini sebenarnya nih, kalau misalnya teman-teman jualan itu, kita harus babat ya. Itu bahasa Sunda ya, kalau babat. Hilangkan. Hilangkan yang namanya insecurity, lihat kompetitor-kompetitor kita. Gitu ya. Jadi kompetitor kita itu dijadikan bukan dijadikan saingan, tapi dijadikan sebuah pecutan untuk kita lebih baik dari mereka gitu ya. Misalnya ada yang jualan tas gitu ya, sama nih produk-produknya gitu ya. Pertama, teman-teman bisa lebih unggul dari sisi value-nya. Jadi teman-teman harus tahu nih, value dari produknya teman-teman itu apa. Value itu kayak kelebihan dari produknya teman-teman dibandingkan produk kompetitor. Gitu ya, kayak misalnya SBO nih ya. SBO unggulnya adalah karena kita ngebidik marketnya di emak-emak gitu ya. Nah, karena kita ngebidik marketnya di emak-emak, jadi ya jadi lebih unggul dibandingkan kompetitor. Yang kompetitor kan untuk bisnis gitu lebih ke global gitu ya, luas marketnya. Tapi kalau misalkan untuk SBO, karena lebih ke market emak-emak, jadi ya kita hanya satu-satunya gitu ya, itu tadi niche market. Jadi teman-teman harus tahu value atau kelebihan produknya teman-teman itu apa gitu. Misalnya dari sisi tasnya dari bahan apa, dari bahan buaya misalkan kulit buaya misalnya kayak gitu. Nah, itu ditonjolkan teman-teman. Orang-orang harus tahu value itu gitu. Sip. Kak, saya baru aja buka dim dari Kak Vera Faradila.
Kak, saya baru aja buka bisnis baru, produsen baju anak, buka toko di toko Majin Kids Tanah Abang Blok B. IG sudah pakai admin biar desainnya menarik, sudah ada Shopee, Tokopedia, TikTok, grup WA, sudah siap semua. Tinggal nentuin target market, mau pakai endorse artis, karena ini gamis branded dengan harga middle up, minta arahannya Kak Salwa. Oke, sip. Jadi udah oke banget nih ya, mau endorse artis, tapi itu tadi, Kak Vera harus tahu target marketnya. Jadi mungkin ini karena lebih ke ini tuh berarti ini ya apa namanya produk untuk anak kecil ya, untuk anak-anak ya. Nah ini harus mungkin marketnya di usia 25-35 kalau menurut pandangan aku ya, marketnya di usia 25-35 dengan pendapatannya mungkin karena ini range harganya berapa dulu sih aku belum tahu. Kalau misalkan range harganya di 300 sampai 500 ribu, mungkin pendapatan marketnya harus sekitar ya di 5 juta gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang ibu-ibu sosialita, PNS kayak gitu-gitu yang dibidiknya. Nah, untuk artis pun kalau misalkan Teh Vera mau endorse artis, harus lihat dulu nih apakah sesuai dengan marketnya Teh Vera atau enggak kayak gitu. Jangan sampai endorse artis yang ternyata tidak sesuai gitu. Jadi kalau misalkan karena ini mau endorse anak-anak, mungkin yang endorse yang ibu-ibu rumah tangga yang udah punya anak, mungkin kayak ada Saskia Diameka, terus Saskia Sungkar, Shiren Sungkar, terus siapa lagi ya? Banyak lah untuk artis-artis gitu ya. Gitu sih. Jadi harus sesuaikan juga dengan marketnya Teh Vera gitu. Jangan sampai keluar dari market karena nanti sayang. Soalnya nih aku udah pernah juga sharing sama teman-teman di komunitas brand owner Indonesia. Mereka itu pernah sampai endorse Saskia Diameka itu nyampe berapa gitu ya. Dan alhamdulillah ada gitu karena sesuai dengan marketnya. Yang penting paham dulu marketnya siapa, mau endorse, mau paid promote, mau pakai strategi influencer gitu ya, itu udah oke banget. Udah sip banget, keren banget untuk strategi marketingnya, luar biasa. Aku doain Kak Vera makin sukses jualannya, gede orderannya. Amin. Bikin fan Kak buat fokus satu produk gimana? Oke, nah ini mungkin untuk permasalahan atau masalah dari teman-teman yang jualnya palu gada ya. Apa lu mau gua ada ya? Kita jual semuanya kakak gitu ya. Oke, ini gimana caranya untuk fokus di satu produk? Teman-teman harus seperti yang sebelumnya, teman-teman harus tahu value produknya. Apakah ini akan bisa membawa bisnisnya teman-teman makin besar ataukah tidak gitu. Itu aja sih yang mau aku share. Jadi teman-teman, Teh Mita boleh merenung gitu ya. Apakah si satu produk ini bakal bisa memenuhi semua kebutuhannya Teh Mita atau semua keinginannya atau semua mimpi-mimpinya Teh Mita atau tidak. Berarti kalau misalkan bisa, tinggal kembangkan dan tingkatkan dari sisi produknya. Dan aku saranin juga harus sesuai dengan apa sih sebenarnya kebutuhan market kita gitu. Karena bagus banget kalau misalkan produk kita bisa jadi solusi dari permasalahan market kita gitu. Kalau aku merasa nggak ada skill yang bisa dijadiin personal branding. Sebenarnya personal branding pun nggak harus ada skill sih ya. Nggak harus ada skill kok. Yang penting kita mampu kasih kebermanfaatan untuk market kita dan juga kita bisa sharing. Misalnya nih, kayak Erlina tuh nggak punya skill apa-apa gitu ya, padahal pasti punya deh, cuman belum ketemu aja. Pasti punya deh. Misalnya anggap aja kita nggak punya skill apa-apa gitu ya, tapi kita punya bisnis yang udah merintis gitu ya, kita tahu ilmunya, mungkin tahu ilmunya dari komunitas bisnis muslimah by SBO ini, kita share lagi ke orang-orang, itu udah jadi kebermanfaatan untuk market kita. Itu bisa dijadikan point of untuk membesarkan personal branding gitu. Memang personal branding ini perjalanannya sangat panjang juga, jadi harus hati-hati. Cuman aku saranin banget, pasti akan ada satu hal yang bisa teman-teman share untuk orang lain gitu. Jadi jangan sampai teman-teman insecure ya.
Oke, bagaimana caranya iklan di Facebook Marketplace agar tidak kena spam? Beberapa kali maksimal kita ngiklan dalam sehari. Nah, kalau misalkan yang aku coba nih teman-teman, di 5-10 aja itu udah cukup banget untuk Facebook Marketplace itu, tapi itu beda-beda foto produk, beda-beda caption, beda-beda warna dan lainnya. Nanti kita bakal belajar Facebook Marketplace di kemudian hari ya. Karena panjang banget ya. Facebook Marketplace itu panjang banget ya, teman-teman. Oke, Kak, bisnis cemilan usia berapa ya? Saya baru launching produk cemilan. Oke, berarti untuk cemilan kita bisa lihat ya, karena yang sering ngemil adalah emak-emak atau ibu-ibu atau perempuan gitu ya. Jadi aku saranin sih marketnya di perempuan. Karena aku pun sering banget ngemil gitu ya. Kayak kalau gak ngemil tuh kayak pusing gitu ya rasanya. Kayak gitu sih teman-teman kalau dari untuk Teh Rusti, Kak Rusti ya. Jadi kalau misalkan range usianya mungkin di 20-30 pun udah oke. Gitu. Tutorial ikan FB Ads nggak sih, Kak? Ada tutorial ikan FB Ads nggak sih, Kak? Oke. Selanjutnya ya. Untuk webinar selanjutnya insya Allah nanti kita bakal adain ya. Kalau untuk memulai bisnis F&B, trik apa yang membuat orang-orang tertarik atau penasaran dengan rasa padahal mereka belum mencobanya? Dari sisi iklan. Yes, aku pernah baca banget nih Kak Kelvin Bagja Maulana. Jadi kalau misalnya teman-teman jualnya di F&B itu dari segi iklannya yang memang benar-benar harus terlihat sangat enak gitu ya. Bisa dilihat aku pernah baca dari artikelnya, aduh siapa ya? Rex Marindo tuh punya Abnormal. Nah, artikelnya dari Abnormal, jadi strateginya mereka adalah dulu banget ya untuk strateginya mereka adalah mereka bagi-bagi 100 nasi goreng gratis. Bukan Abnormal. Nasi goreng mafia. Nah, mereka bagi-bagi 100 piring nasi goreng gratis supaya orang-orang bisa merasakan dari sisi rasanya seperti apa. Dan kalau misalnya di sosial media, mereka pakai strategi iklan yang benar-benar memikat banget gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget kayak konten-konten influencer atau konten-konten di TikTok yang liatin makanan gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu trik untuk strategi marketing biar orang-orang tertarik dan penasaran ke bisnisnya Mas Kelvin gitu. Jadi buat konten yang benar-benar buat konten iklan itu yang benar-benar menggugah selera konsumen kita kayak gitu. Jadi kita bisa kayak review makanannya dulu. Setelah itu baru kita bisa mencoba untuk pakai strategi influencer dan juga strategi endorse gitu. Kalau lebih baik jago jualan dulu atau bangun tim dulu? Oke. Kalau misalkan udah kepepet dan nggak bisa dibantuin dan udah ke ini ya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa di gimanain ya bangun tim gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa di-handle sendiri, berarti jago jualan dulu baru bisa bangun tim supaya nanti Teh Kak Cereni ini bisa bisa sharing ilmunya ke timnya. Jadi ketika kita punya tim, kita ngajarin yang tepat gitu. Jangan sampai kita yang masih kosong banget, terus nyuruh mereka mengerjakan apa yang mereka belum tahu gitu. Gitu sih kalau dari aku. Untuk reseller Palu Gada, gimana solusi target marketnya? Nah, ini kalau misalnya untuk yang Palu Gada nih, solusi target marketnya adalah dilihat dari produknya. Apakah produknya masih similar atau masih satu rangka? Maksudnya satu rangka itu adalah misalnya kayak baju fashion berarti ada bukan fashion ya, gamis itu berarti akan ada hijab, ada kaos kaki, ada mungkin sarung tangan yang untuk hijab itu, atau yang masih similar gitu, itu target marketnya pasti bakal sama. Kalau misalkan beda-beda, bedain dari sisi sosial medianya, berarti nanti IG-nya beda, TikTok-nya beda, FB-nya beda gitu. Buat konten itu apa ada aplikasinya Kak? Gimana caranya gambar bisa bagus gitu? Oke, untuk konten mungkin di konten Instagram gitu ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi gratisan namanya canva.com. Kita juga pakai yang kayak gitu kok. Walaupun memang ada beberapa yang pakai Photoshop dan
dan lain-lainnya, tapi kita bahkan lebih banyak menggunakan Canva dibanding Photoshop gitu. Nah, ini teman-teman bisa mulai praktek dari sekarang. Nanti di hari kelima kita bakal belajar tentang desain marketing. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk teman-teman yang mau belajar gimana sih caranya bikin desain marketing gitu ya. Bikin desain yang bisa orang-orang tuh orang-orang tertarik untuk lihat produk kita. Nah, ini nanti kita prakteknya lewat Canva dan pakai handphone. Luar biasa. Nanti ketemu sama Kak Daisy Yusifa untuk belajar desain marketing di hari kelima, hari Senin nanti. Jika sudah terlanjur jualan di FB personal, gimana Kak? Apakah harus jualan di fanpage juga? Gak apa-apa. Untuk teman-teman yang udah terlanjur jualan di FB personal, bahkan lebih bagus gitu ya. Jadi udah terbranding personal brandingnya. Nah, untuk di fanpage jualan itu bisa kita direct ke Instagram biar nanti udah otomatis terposting postingannya atau kontennya gitu. Wah, ini ada 124 pertanyaan di bawah. Luar biasa ya. Teman-teman maaf banget kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa, mungkin ada banyak pertanyaan yang nggak aku jawab karena ini ngalir banget ya, pertanyaannya luar biasa banget. Ada 128 pertanyaan yang belum aku scroll bahkan. Nanti bisa ditanyakan di grup, nanti bakal aku dan Kak Iis bantu untuk pertanyaannya ya. Nah ini aku coba bacain dari Kak Syafira Putri. Saya pernah jual brownies, terus share di Facebook group. Alhamdulillah ada orderan beberapa kali, tapi makin ke sini makin berkurang dan sampai bingung mau promosi bagaimana lagi. Apa ada tips untuk mendapatkan repeat order dan bisnisnya tetap jalan terus walaupun ada pesaing yang produknya sama? Oke, ini sebenarnya sama jawabannya. Teman-teman harus lihat dari value atau kelebihan produknya teman-teman itu apa gitu ya. Ini jadi PR juga untuk teman-teman, harus tahu value atau kelebihan produknya tuh apa sih. Nah, supaya kita banyak orderan dan lain-lain, bisa lihat dari customer journey yang tadi, kita lihat di kurva bagian awareness. Nah, ini PR kita untuk bisa cari lebih banyak orang lagi, bisa lewat Instagram, Facebook personal, FB Marketplace bahkan, dan TikTok. Itu ya yang aku benar-benar saranin banget adalah Instagram, FB, TikTok, dan WhatsApp. Itu benar-benar harus semuanya digarap. Jadi jangan hanya Facebook grup aja, jangan hanya Facebook personal aja, tapi semuanya digarap. Semuanya kita garap biar makin banyak yang tahu produk kita, makin banyak market yang beli produk kita. Kayak gitu. Kak, saya marketer kelas belajar motret online. Kalau mau iklan di FB caranya gimana? Oke. Kalau mau iklan di FB berarti kalian bisa lewat Facebook personal dan juga Facebook jualan. Tapi kalau misalnya aku saranin sih lebih ke kayaknya di FB group deh. Gitu. Nah, ini aku jadi kepikiran juga nih, ada ide untuk kalian nih, kalau misalkan kalian ini belajar motret gitu ya, jadi kalian bikin komunitas yang mungkin namanya komunitas motret atau komunitas komunitas yang yang untuk motret lah gitu. Aku nggak ngerti apa komunitasnya gitu ya, bukan nggak ngerti motret itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa kayak komunitas prewedding kayak gitu-gitu, orang-orang yang cari-cari tentang prewedding kayak gitu-gitu kan, itu bisa kita tindak lanjuti untuk market kita gitu. Lebih ke FB komunitas sih kalau misalnya menurut aku itu lebih cepat banget karena orang-orang bisa lihat karya-karya kita di sana dan juga di Instagram. Sekarang tuh Instagram benar-benar luar biasa banget ya teman-teman, jadi bakal keren banget kalau misalkan udah masuk ke Instagram. Wow. Oke. Nah, fotografi ya. Oke, sip, betul. Foto teller. Nah, ini ada satu pertanyaan. Ini 10 menit lagi sebelum kita akhiri ya. Cara mencari target market di FB Marketplace itu gimana, Kak? Lebih baik nyetok atau dropship dulu? Oke. Oh, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi, cara mencari target market di FB Marketplace itu gimana? Nah, ini nanti bakal aku share di kelas Facebook Marketplace karena panjang banget. Jadi kalau misalkan di Facebook itu cara cari target marketnya bisa lewat friends, bisa lewat lokasi dan lain-lain. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu untuk webinar lagi untuk Facebook Marketplace, insya Allah bakal aku share gimana caranya ya. Lebih baik nyetok dulu atau dropship dulu, Kak?
Kalau misalnya di Facebook Marketplace, enaknya sih nyetok ya, biar bisa kita langsung share. Tapi kalau dropship pun nggak apa-apa, bisa langsung di-share juga dari si produsennya, gitu, atau si pusatnya. Pusat branding di FB itu seperti apa? Mungkin teman-teman boleh lihat, mungkin personal branding di FB itu kayak Kang Dewa Eka Prayoga, Mbak Muri Handayani, kayak gitu-gitu. Itu Mbak Muri Handayani itu founder kita ya. Itu yang salah satu contoh untuk Facebook personal branding. Gimana caranya buat storytelling untuk jualan skincare? Berarti teman-teman mungkin bisa dari sisi permasalahannya. Sisi permasalahannya, lalu kita share solusinya. Misalnya, kalau misalnya skincare ini pasti banyak banget ya permasalahannya, kulitnya kusam. Atau yang kayak masih berjerawat gitu-gitu. Nah, teman-teman boleh storytelling tuh. Aku tuh di tahun 2011 misalnya gitu ya, aku pernah ngalamin kulit aku kusam banget, nyampe sama tangan pun masih iteman muka gitu misalnya, kayak gitu ya. Jadi pokoknya bercerita aja sih kalau misalkan di Facebook itu pasti bakal banyak banget yang share gitu. Oke, lanjut ya. Wah, ini banyak banget ya. Masya Allah, luar biasa. Ternyuh banget. Assalamualaikum, salam kenal Kak Salwa. Saya owner Mamima Coklat karakter. Oh, coklat karakter. Di samping itu saya juga suka posting jual pakaian anak dan juga dewasa. Pertanyaan, apakah dengan menjual dengan beberapa produk milik orang lain bisa mempengaruhi penjualan produk milik kita sendiri? Yes, pasti bakal mempengaruhi. Jadi mungkin Kak Zarminah bisa membedakan nih antara produk sendiri dan juga produk orang lain. Itu bisa dibedakan dari sisi sosial medianya. Tapi kalau misalkan untuk personal brandingnya itu gak apa-apa di beberapa produk, cuman dari sisi sosial medianya itu aku saranin banget dibedain. Karena market untuk coklat dan market untuk fashion anak-anak pasti bakal beda. Cara mencari target market di FB, oh itu udah ya. Kamu mau tanya, saya baru punya produk sambal pecel yang udah value berbeda dengan lain. Saya cuma via IG, udah paid promote follower, udah nambah, tapi gak ada yang order, gimana ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Bahri ya. Oke, ini udah ada value-nya, udah ada Instagram-nya, tapi yang order masih sedikit. Pertama, itu mungkin followers-nya bukan target market. Terus yang kedua, dari sisi kontennya. Benar-benar kalau misalnya kita jualnya di sosial media, kontennya itu benar-benar harus, wah luar biasa banget gitu lah. Itu dari sisi konten, apalagi untuk yang Instagram sekarang, ini kan lebih ke video ya. Bahkan kalau misalnya makanan nih, aku jadi ada ide nih. Kalau misalnya makanan, itu lebih enak banget sih kalau misalnya menurut aku. Kak Bahri bisa kayak lagi review sambal pecelnya gitu ya. Wah, itu udah kebayang banget deh. Kebayang banget bakal luar biasa bagus ya gitu. Nah, ini salah satu strategi juga kalau misalkan Pak Bahri jualannya di Instagram, boleh pakai strategi Instagram Reels. Nah, gimana sih cara bikinnya Instagram Reels? Besok kita bakal belajar bareng Teh Novi, gratis di webinar 5 hari ke depan. Teman-teman bakal belajar gimana caranya bikin konten jualan di Instagram. Luar biasa. Jadi, Pak Bahri wajib ikut ya besok ya. Untuk bisa dapetin materinya. Nih, Kak Salwa gimana caranya biar FB banyak yang lihat? Pertemanan mungkin ya. Pertemanan sudah 5.000 tapi yang like cuma 5. Nah, ini jangan-jangan pertemanan kakak, jangan-jangan pertemanan kamu adalah orang-orang yang udah gak aktif main di Facebook. Jadi udah hapus-hapusin orang-orang yang udah gak aktif. Mungkin ada juga mungkin yang udah inalilahi gitu ya. Dan itu kembali lagi pertemanannya bukan sesuai dengan target market kita. Maka dari itu yang like-nya cuma 5 gitu. Karena ya nggak sesuai target market, nggak aktif, terus jarang interaksi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan di sosial media apapun, harus interaksi banget sama followersnya teman-teman gitu. Interaksi ini ya kayak sapa gitu ya, jangan hanya ingin di like sama komen, tapi kita nggak pernah komen sama like mereka gitu. Kak Salwa, saya awalnya semangat banget untuk jualan pakaian muslim, ternama dari beberapa brand yang membawa saya untuk nyetok produknya. Namun seiring waktu, karena pembelinya itu saja, walaupun udah promo di WA, sampai sekarang bingung mau masarin produknya. Sampai sekarang bingung mau masarin produk saya. Sampai sekarang bingung mau masarin produk. Saya nyetok mau pencerahannya Kak Salwa. Oke. Nah ini Kak Iis, aku ada ide juga. untuk Kak Iis ya, karena
masih di WA gitu ya. Jadi boleh langsung ke sosmed aja, share di FB, share di IG gitu ya. Nah, ini sharingnya gimana sih lebih tepatnya, lebih enaknya. Insya Allah bakal belajar besok juga ya cara bikin kontennya, tapi ini aku bakal sharing sedikit. Jadi untuk teman-teman yang bingung gitu, stok aku banyak tapi gimana cara jualinnya gitu ya. Teman-teman bisa bikin di konten Instagram itu pakai Instagram Reels. Teman-teman kayak dipakai gitu loh si bajunya, dijadiin model gitu-gitu. Nah, itu udah pasti bakal ada yang komen deh mau beli produknya. Serius deh. Jadi benar-benar kalau misalkan teman-teman jualnya di sosmed, itu benar-benar harus rajin bikin video, rajin bikin konten lah, itulah intinya sekarang mah. Kalau misalnya apalagi untuk yang tahun 2022 memang Instagram bakal direct ke apa ya namanya? Direct ke video. Jadi yuk kita bikin videonya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung bikin kontennya seperti apa, besok dan 4 hari ke depan teman-teman bakal diajarin bikin konten di Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga desain marketingnya. Oke, lanjut. Ini mungkin di satu pertanyaan lagi ya. Karena udah mau 8:30 ya, teman-teman juga harus istirahat. Ini dari Kak Yulia. Kak Selalu, aku kalau jualan offline laris banget, tapi cuma di lingkungan tetangga aja. Bagaimana cara memperluas market kita dengan minim budget? Tolong pencerahannya. Aku jualan hijab instan dengan target market 25-40 tahun. 25-40 tahun itu terlalu jauh marketnya. Jadi aku saranin kalau mau Kak siapa ya? Kak Yulia kalau misalnya mau marketnya di 25-35 itu udah pas gitu. Gimana sih caranya untuk ngeluasin market? Bangun sosial medianya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya sosial media, kita nggak bakal bisa cari market yang luas gitu. Karena kan kalau misalkan tetangga gitu ya, paling belinya cuman ya sesekali atau ya kalau repeat order pun 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu ya. Tapi kalau misalkan di market itu semakin kita terkenal brandingnya atau terbranding nih brand kita, itu makin mudah juga untuk jualannya gitu. Selalu gimana cara mengetahui konten kita itu niche atau Selalu gimana caranya mengetahui konten kita itu niche atau enggak? Oke, nah ini bisa dilihat dari kontennya ya. Kalau misalnya nggak sesuai sama mereka, biasanya jarang ada yang like biasanya. Kayak gitu. Jarang ada yang like, jarang ada yang komen, jarang ada yang setuju gitu ya dengan postingan-postingan kita. Nah itu berarti bukan sesuai dengan marketnya kita. Gitu sih, lebih mudahnya. Jadi teman-teman harus tahu juga misalnya nih kayak umur 25-35 kontennya harus kayak gimana sih? Karena umur 25-35 biasanya kan udah pada menikah gitu ya atau bahkan udah punya anak, mungkin lebih ke kayak share-share tentang parenting dan lain-lain gitu. Atau share-share tentang resep-resep masak. Aku mau ngomong rumus-rumus masak loh. Salah. Harusnya resep masak ya. Ya Allah. Oke, ini dari Mbak. Satu lagi dari untuk teman-teman yang belum kejawab, nanti langsung share di grup aja ya. Insya Allah bakal aku jawab. Dari Kak Ita, satu lagi, media sosial yang memiliki peluang market paling tinggi yang manakah saat ini? IG, FB, atau TikTok? Lebih baik mulai promosi dari medsos yang mana dulu? Oke, untuk yang peluang market paling tinggi ada di TikTok dan juga Instagram. Sisanya di Facebook. Di Facebook itu kayak untuk bikin storytelling-nya lah untuk nge-branding brandnya kita. Tapi kalau misalkan mau marketnya banyak, mau orang lain tahu tentang produk kita, teman-teman bisa bikin konten di TikTok dan juga di Reels karena itu benar-benar ngebidik ke semua market gitu. Apalagi di TikTok gitu ya, kita bisa lihat, kita kan sering banget aku gitu ya, bukan kita. Aku sering banget scroll TikTok dan itu random banget loh. ada yang bisnis, ada yang joget-joget dan lain-lain gitu. Dan ini bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, ini kalau misalkan mau cari market yang lebih luas di TikTok dan juga Reels. Kenapa di Reels? Kalau misalkan di Reels Instagram itu lebih ke marketnya lebih luas aja karena nge-explore ke semua market gitu. Atau nge-explore ke semua followers orang lain. Gitu. Oke, udah 20:30 nih. Oke, sip. Ini insya Allah bakal ada sesi foto dulu ya, teman-teman. Untuk ininya. Oke, aku X dulu. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Sebentar ya. Nah, alhamdulillah. Teman-teman untuk pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung share di grup
WA. Oke, nah ini makasih Kak Salwa, terima kasih Kak ilmunya dengan senang hati. Sampai ketemu lagi ya, nanti aku bakal ada Teh Novi, di hari kedua Teh Novi, Teh Hilmi, Teh Citra, dan hari terakhir akan ada Teh Daisy. Nah ini besok kita belajar tentang Instagram marketing, gimana sih caranya bikin konten marketing di Instagram, terus gimana caranya bikin konten di TikTok, bahkan gimana caranya jualan di WhatsApp, sampai gimana caranya bikin desain marketing di canva.com pakai handphone. Nah, semuanya teman-teman gratis, benar-benar gratis semuanya. Jadi teman-teman wajib banget ikut di 4 hari ke depan. Ini di hari pertama luar biasa banget antusiasnya. Aku benar-benar berterima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Sampai bertemu di 4 hari ke depan. Insya Allah nanti door prize-nya bakal aku share di hari penutupan nanti gitu ya. Apakah kalian, apakah teman-teman sebagai pemenangnya, ini bakal aku unmute ya. Jadi teman-teman boleh di unmute kalau misalnya teman-teman mau ngomong apa, boleh. Makasih banyak ya teman-teman. Ini mau sesi foto dulu ya. Oke, boleh on cam untuk teman-teman yang bisa on cam. Ini bakal aku foto. Tadi alhamdulillah di 340 orang nih ya. Wah, luar biasa. Oke, bentar-bentar ya. Aku coba pakai ini. Sip, aku coba di screenshot ya, biar lebih kelihatan gitu ya. Oke, ini Kak Iis mana ya, Kak Iis? Oke. Sip, oke, aku hitung ya. Oke, 1, 2. Sip. Nah, ini ada 11 slide sebenarnya. Wah, luar biasa. Oke, aku save dulu ya, supaya gak hilang. Sip. Oke. Alhamdulillah udah 20.33, bahkan ini izin live Kak Bocil mau setor hafalan, Masya Allah, luar biasa. Ada juga anak-anaknya yang mungkin udah jamnya tidur ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir malam hari ini dari jam 19.15 bahkan ya tadi 19.15 sampai di 20.33 hari ini. Sampai ketemu di hari besok dan 4 hari ke depan. Insya Allah bakal banyak banget ilmu yang bakal kita share semuanya ke teman-teman. Tujuannya adalah untuk teman-teman bisa makin maju, bisa makin berkembang. Aku doain juga ilmu-ilmu yang sekarang yang teman-teman praktekin bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman, dan bisnisnya teman-teman bisa makin besar, orderannya menambah, impiannya teman-teman bisa jadi kenyataan gitu ya. Semua impian teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Terima kasih banyak dari aku, Kak Salwa dan Puspita, dan dari Kak Iis, dan juga tim di belakang kami dari komunitas bisnis muslimah by Sekolah Bisnis Online.id. Berterima kasih banyak untuk di hari pertama ini. Sampai bertemu di hari kedua, 3, 4, dan hari terakhir di hari kelima. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.